Ayo, siapa nih yang tadi kayak kakak sebelumnya? Mencuci tangan sampai buang-buang air berlebihan, mencuci piring, lupa mematikan keran, sampai banyak air yang terbuang sia-sia. Dari Gunung Kidul, warga menggali tanah telaga yang mengering untuk mendapatkan air bersih. Sejak 3 bulan terakhir, kekeringan mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul. Warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Beginilah kondisi Telaga Banteng yang berada di Dusun Ngerici, Melian Rongkop. Tak ada air yang menggenang sama sekali. Tanah mengering hingga merekah. Sejak pertengahan Ramadan lalu, air telaga mulai hilang dari permukaan tanah. Padahal Telaga Banteng biasanya menjadi sumber air bersih bagi warga di Dusun Ngerici dan beberapa dusun sekitarnya. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, warga menggali tanah telaga agar air dari dalam tanah muncul ke permukaan. Air ini pun diperkirakan hanya akan bertahan sekitar 1 bulan. Warga secara bergantian memanfaatkan air tersebut untuk mencuci pakaian di sekitar lokasi. Ada pula yang memilih mengambil air untuk dibawa ke bak penampungan di rumah masing-masing. Beberapa tahun lalu instalasi saluran air PDAM telah dibuat hingga mencapai permukiman warga. Namun hingga kini saluran tersebut belum dialiri air dari PDAM. Warga sendiri juga khawatir, nantinya jika air PDAM beroperasi, maka akan membebani biaya bulanan tiap rumah tangga. Ada, tapi belum disalurkan ke sini, belum ada. Masalahnya pakai uang. Jadi masyarakat itu perlu pertimbangan dulu gitu. Masalahnya kan mahal toh, Mbak. Bebannya itu setiap bulan kan harus keluar. Jadi kalau musim hujan nggak dipakai gitu toh, pengeluarannya banyak. Selain Telaga Banteng, sejumlah telaga di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul juga mulai mengering. Meski tidak termasuk dari 7 kecamatan yang dilanda kekeringan menurut data dari BPBD, namun warga sudah mulai merasakan sulitnya mencari air bersih. Khawatir habis, orang kalau ini habis kemungkinan ini juga habis, lama-kelamaan habis. Insya Allah untuk saat ini bisa. Kemarau nih mungkin sudah agak ini ke sana gitu, nanti dibagi per berapa hari sekali keluar gitu. Saat ini warga berharap turunnya hujan agar mereka dapat menadah air hujan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, warga juga menanti adanya bantuan dari pemerintah berupa fasilitas bak penampungan yang dapat digunakan bersama-sama. Prasetyawati melaporkan untuk NET. Teman-teman, tahu nggak sih bahwa permasalahan air ini bukan hanya permasalahan statistik, tapi juga permasalahan keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan ciptaan Tuhan. Kita terbiasa dengan kemudahan sampai lupa bahwa setiap tetes air yang kita peroleh adalah proses dari panjang tangan Tuhan. Ada langit, tanah, hutan, dan ekosistem yang seimbang. Tapi hari ini keseimbangan itu terganggu karena keserakahan kita, karena gaya hidup yang konsumtif, yang kita anggap biasa saja. Iman kita mengajarkan bahwa dunia ini bukan milik kita, tetapi merupakan titipan dari Tuhan. Dalam kitab Kejadian 2:10 dikisahkan sungai yang mengalir dari Eden untuk memberi kehidupan. Air bukan cuma unsur fisik, ia adalah lambang berkat, pembaruan, dan rahmat. Dalam pembaptisan, kita disucikan oleh air. Dalam Ekaristi, kita mempersembahkan air dan anggur. Tetapi kita perlu jujur bertanya, kalau Tuhan memberkati kita lewat air, kenapa kita malah mencemarinya? Paus Fransiskus dalam Laudato Si menulis, air bersih adalah soal kelangsungan hidup manusia dan bumi. Menyalahgunakannya adalah bentuk kekerasan terhadap yang lemah dan tak bersuara. Kita hidup dalam dunia ini, di mana-mana suara yang menderita karena kekurangan air tidak selalu terdengar. Mereka tidak viral, tidak trending,
tetapi di hadapan Allah mereka adalah suara yang sangat penting. Kita dipanggil untuk membela mereka bukan hanya dengan doa, tetapi dengan tindakan. Gereja mengajak kita untuk bertumbuh dalam spiritualitas ekologi. Bukan cuma peduli karena krisis, tapi karena cinta pada Allah yang mencipta dan mengasihi dunia ini. Hah? PDAM kamu akan mati 2 hari. Kalau aku hidup tanpa wifi, aku bisa. Tapi hidup tanpa air, bisa mati.